Puji Tuhan, kita telah melanjutkan pembacaan kita dan sampai pada Matius pasal yang ke-6. Beberapa pengajaran atau khotbah Yesus yang pertama yang kita lihat dari pasal 5, khotbah di bukit itu adalah pengajaran-pengajaran yang pertama disampaikan dalam pelayanan Yesus. Dan kalau kemarin kita telah melihat khotbah itu dan merupakan satu pengajaran yang tidak terdapat di dalam Taurat, sebab apa yang dituliskan di dalam Taurat itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka disebutkan di dalam baik pengajaran di pasal yang ke-5, ke-6 dan ke-7 itu merupakan rangkaian khotbah Yesus selama 3 hari di atas bukit. Dan kalau pagi ini kita sampai pada pengajaran di pasal yang ke-6 mengenai sedekah, mengenai doa, puasa, bagaimana pandangan kita tentang harta kekayaan, juga tentang saling menghakimi, tentang hal yang kudus dan berharga, tentang pengajaran yang benar dan yang sesat. Ini adalah rangkaian khotbah Yesus, dan kita tidak dapat menguraikan satu persatu. Tetapi di pasal yang ke-20, pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 berbicara tentang bagaimana pandangan kita tentang harta dari pasal 6 ayat 19 sampai ayat 34 tentang harta. Manusia tidak bisa dilepaskan dari harta, sebab itu merupakan dalam tanda petik titik aman bagi seseorang. Dan kita butuh bukan cuma keamanan lingkungan, kanan, kiri, depan, belakang, kita butuh aman. Kita tidak hanya membutuhkan kata aman pada penjagaan, ada satpam di depan, di belakang, ada anjing-anjing yang besar yang menjaga sekeliling kita. Tapi kata aman di dalam bagian ini merupakan apa yang kita miliki itu menjadi keamanan, hingga orang dengan tidak segan-segan menimbun dan menimbun dan menimbun lagi hartanya. Lukas 12 berkata, ada orang kaya, hartanya berlimpah-limpah, makin bertambah-tambah. Lalu dia berkata, aku akan bikin lumbung-lumbung yang lebih besar, dan aku akan menyimpan hartaku pada lumbung-lumbung itu. Tetapi kamu tidak tahu untuk siapakah kalau malam ini nyawamu dituntut daripadamu, untuk siapakah semua itu? Injil Lukas 12 ayat yang ke-19, Injil Lukas 12 ayat 19 ya. Rika, Dorika, siapa ini? Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padamu berkata, tunggu untuk kita kemana-mana, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senang. 20. Tapi dengarlah kalian dan seorang diri, kalian yang hidup dia akan diambil dari tanganmu, dan apa yang telah kasih dia, siapa dengan Ya, untuk siapa kanan
berarti harta yang kau anggap memberikan keamanan, harta yang engkau anggap dapat menjamin hari esok, masa depan, rupanya menjadi satu kenyataan bahwa harta itu tidak memberikan jaminan. Harta itu tidak akan memberikan rasa aman. Cuma memang benar orang butuh harta karena butuh keamanan, betul. Tapi ingat, harta itu bukan segala-galanya. Kembali kepada pasal 6 ayat yang ke-25 Yakub. Pasal 6 Injil Matius ayat 25. Karena itu saya berkata kepadamu, jangan mengerti akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, karena ada yang lebih penting. Bukan sekedar apa yang kita makan atau minum, tetapi apa yang menyelamatkan kita. Tidak salah orang punya harta, jadi nggak boleh jadi orang kaya, nggak salah. Ada orang memang mendapat takaran kekayaannya sebesar itu. Ada orang yang takarannya memang di pinggir rel kereta api. Tapi bukan harta benda itu menjadi pengaman kehidupan kita, jaminan keamanan. 10 pakaian kita punya, yang kita pakai cuma 1. Lebih dari 1 orang bilang kita orang gila. Ya terserah, kalau saudara lebih suka dibilang orang gila. Mau pakai 5 sekali. Aku punya ini kok, aku mau pakai 5, mau apa? Lo suka-suka. Tapi orang juga suka pandang kita. Pakaian 1 pasang pun sudah cukup. Ada 50 sepatu dijajar. Bagaimana kalau kita pakai 10 saja? Semua dipakai, telinganya dipakai. Ada 2 sepatu, jadi telinganya dikasih sepatu, tangannya digandurin sepatu. Kita tidak bisa lakukan itu. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati, tetapi tidak berlebihan. Secukupnya. Doa Yesus tadi, berikan kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Anggur Minyaki dalam Amsal 29, berikan apa yang jadi bagian. Itu orang wajar, normal. Apa yang kita butuhkan. Tetapi menumpuk kekayaan. Untuk siapa? Bukan melarang saudara pesimis jadi manusia, tidak punya langkah maju, tidak. Diberi kesempatan silakan. Tetapi ingat bahwa itu tidak menjamin keselamatan, keamanan, harga diri, kaya raya, tapi mentalnya bobrok. Yang subur itu kayanya kaya apa katanya? Hingga dia bisa ambil 11 istri. Yang penting saya bisa membiayai hidup, betul. Tapi hukum Islam berkata itu sudah kelebihan. Dilepaskan dulu. Maka dengan
berat hati setelah negosiasi cukup lama. Mui berkata, nggak boleh, harus dilepaskan. Ini melanggar hukum. Lebih dari Muhammad. Lalu mereka mulai berpikir lagi dan akhirnya membuat statement, saya melepaskan 4 istri saya. Terlalu serakah dalam hidup ini tidak mendatangkan keselamatan. Jangan khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, pakai, papai. Bukankah hidup ini jauh lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ada yang lebih penting, yaitu hidup kita, keselamatan hidup kita. Untuk menjamin, ya kita butuh ada rumah yang layak, kita butuh ada uang yang kita pegang, kita butuh ada pekerjaan yang kita tetap bisa laksanakan, kita butuh anak-anak kita duduk dan makan dan minum dengan aman, mendapat pendidikan dengan baik. Itu baik, itu semua menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga, betul. Tapi jangan karena semua itu lalu kita kehilangan arti hidup yang sebenarnya. Bapamu di surga tahu. Amin. Bapamu di surga tahu. Tahun 2014 akan menjadi tahun yang berat bagi semua kita. Bukan hanya tahun politik. Politik selalu mempengaruhi ekonomi. Politik selalu menentukan majunya atau mundurnya perekonomian. Memang betul. Tapi hidup kita dengan sangat bersyukur. Mazmur 31 berkata, Mazmur 31 ayat yang ke-6. Mungkin kita bisa baca dari ayat yang pertama. Kedua, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu, luputkan aku karena keadilan. 3, Segeralah firman-Mu kepadaku, bersegeralah lepaskan aku, jadilah bagiku lembaga tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. 5, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. 6a, Engkau ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawa. Hidup ini lebih penting dari segala yang kita bawa, kita kejar, kita upayakan. Milikilah segalanya secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Disediakan Allah untuk dapat meraih semua itu dengan cara yang layak, dengan cara yang pantas, dengan cara yang tidak acak-acakan dalam hidup ini. Kita diberi kesempatan, kita diberi ada ajaran Allah untuk dapat memberkati kita dengan segala yang kita butuhkan. Tangan kita bekerja, berupaya kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa mendapatkan pula sesuatu. Amin. Diberi kesempatan, berupayalah. Kalau kita mau jadi tukang sampah, kita akan menjadi orang yang cuma tinggal memungut-mungut sampah. Bisa makan, bisa, tapi hanya di situ. Kalau kita mau jadi seorang
kita akan bekerja sebagai karyawan. Susah payah kita capek, kita lelah, tapi kita tidak memberikan keuntungan pada diri sendiri, kepada bos tempat kita bekerja. Kalau kita mau menjadi seorang manajer, itu pun tetap menjadi karyawan, tapi dalam level yang lebih tinggi. Engkau dapat memberikan kemampuannya untuk dapat menikmati hasil sesuai dengan jabatan, tapi tetap namanya adalah karyawan. Tapi kalau kita mau menjadi direktur utama yang mempunyai perusahaan itu, kita harus punya kerja keras untuk dapat mendapatkan sebuah pekerjaan yang akan memberikan pakaian yang lain kepada kita. Tapi itu pun disebut jasmani. Kita mempunyai hidup yang tidak sekedar jasmani, tapi kita mempunyai hidup yang jasmani dan rohani. Dan dalam kondisi kita punya kehidupan yang rohani, kita mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana kehidupan rohani kita juga butuh diperhatikan. Tuhan izinkan mengakhiri tahun 2013 dengan beberapa saudara kita yang harus kita antar ke Pondok Rangun. Di sana bukan tidak ada kehidupan. Di sana ada kehidupan yang menunjukkan inilah yang kamu butuhkan. Mengapa dalam hidup jasmani engkau mempunyai kesempatan untuk hidup rohani? Allah tahu keperluan kita, sangat tahu, sangat tahu keperluan kita. Tapi ingat, bukan cuma sekedar Allah tahu keperluan kita, Allah juga mau tahu apakah kita berupaya mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk hidup rohani kita. Tidak memaksa saudara, setelah Natal begini kok masih ada doa pagi ya? Karena kita butuh makan setiap hari. Biar Natal atau sesudah Natal atau tahun baru masih butuh makan? Butuh. Seperti itu pula kita butuh, rohani kita butuh makan. Dan makanan untuk rohani kita tidak bisa kita makan ganda, 1 piring jadi 2 piring, minum 1 gelas jadi 2 gelas. Semua makanan menjadi double porsi untuk rohani. Kita katakan yang satu buat rohani ya, yang satu buat jasmani. Gak bisa dipilah begitu. Karena kebutuhan rohani tidak bisa kenyang hanya karena makan, pakai, papan. Bapamu di surga tahu, ketika kita mencoba membuat pekerjaan itu lebih sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan jauh lebih baik. Tetapi ketika kita tidak mempunyai perhatian khusus untuk pekerjaan jasmani yang sama dengan pekerjaan rohani, saya katakan kalau kita boleh capek untuk pekerjaan jasmani, kita pun harus capek untuk pekerjaan rohani supaya seimbang. Kita bisa bekerja sampai luar biasa, kita berupayanya dengan segenap hati, kita bekerja. Hingga tidak kita perhatikan kebutuhan rohani kita. Jam-jam kebaktian hanya kalau libur aja begini. Nanti ketika sekolah masuk, ketika pekerjaan mulai menuntut kita harus masuk, kita gak bisa berkata, masih capek. Tadi malam aja masih Natal, capek banget. Udah gak usah kerja dulu. Ada risiko. Allah menuntut tidak banyak, seimbang aja lah. Kalau engkau dapat bekerja mati-matian untuk pekerjaan jasmani,
yang hanya mendatangkan upah. Dan upah yang kita dapatkan dari pekerjaan jasmani kita gak bisa kita pakai untuk buka pintu surga. Gak bisa. Untuk buka pintu dunia bisa, tapi untuk buka pintu surga gak bisa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempunyai upaya yang lebih kita maksimalkan untuk kebutuhan rohani. Amin. Tidak ada yang bisa kita gantikan untuk kebutuhan rohani dengan saya mau kebaktian 1 minggu ini supaya 1 tahun saya bisa. Gak bisa ditabung dengan cara begitu. Ibadah itu harus kita makan setiap hari sama seperti makanan yang kita butuhkan setiap hari. Kita harus mempunyai cara untuk dapat mengatur hidup kita dengan cara yang sewajarnya, agar kita mempunyai langkah-langkah ke depan dengan lebih tertib, lebih baik. Kesalahan saya pada waktu saya sakit kemarin karena overdosis obat. Satu di antara kesalahan saya adalah overdosis obat. Karena saya anggap saya minum banyak-banyak vitamin supaya saya bisa kuat. Jadi saya minum semua vitamin yang saya punya. Semua orang kasih vitamin, semua saya makan. Lalu ketika di rumah sakit, semua di stop. Tidak boleh ada obat, tidak boleh ada vitamin, tidak boleh apa-apa yang saya makan, tidak boleh. Pola hidupnya dirubah semua. Jadi ada anggapan yang salah. Oh, kita mau ibadah terus sepanjang minggu ini, pokoknya saya mau ibadah. Lalu 1 tahun bisa istirahat. Itu pun salah. Dan kita tahu bagaimana Allah menginginkan setiap hari ada ketergantungan kita setiap hari, agar kita dapat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, yang setiap hari berandalkan Tuhan. Gak bisa kita rapel lalu kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk beribadah karena sudah kebanyakan doanya, kebanyakan ibadahnya. Gak bisa, saudara. Dan ini merupakan bagian yang Allah inginkan. Tiap hari 34 pasal 6 ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sehari cukup untuk sehari. Tidak perlu kita mengumpulkan harta dengan begitu gigih. Mumpung masih bisa mengumpulkan, betul. Maksimal bekerja itu baik. Tapi sesuaikan dengan maksimal ibadah kita. Kalau cuma maksimal bekerja untuk kebutuhan jasmani, saudara tidak akan mendapat yang rohani. Dan jasmani tidak menjamin kehidupan rohani kita tidak dapat diisi, diberi makan dengan kebutuhan jasmani. Tidak bisa. Yang rohani harus diisi dengan yang rohani. Ibadah merupakan cara memberi makan rohani kita. Kelihatan, saudara, ketika rohanimu kuat, kenyang, ketika rohani kita stabil, mempunyai satu asupan makanan yang baik, tidak sembarang makanan dimakan, tapi dengan tertib kita makan. Saya tidak boleh lagi makan jajan, saudara. Artinya tidak bisa memakan apa saja yang di luar.
Karena segala makanan di luar, kecuali makanan yang dimasak sendiri dengan segar, itu akan merusak usus saya. Dan satu penyakit yang ditemukan kemarin di rumah sakit, di dalam usus saya ada jamur. Karena tanpa sadar, makanan-makanan yang diulang-ulang dipanasin itu membuat jamur. Dan itu merusak. Semua penyakit itu kemudian diketahui. Dan itu menjadi satu perubahan-perubahan dalam hidup. Sebab itu, ketika kita berhikmat, tahu semua itu, maka kita tahu mana yang kita butuhkan. Kebutuhan jasmani kita perlukan, tapi kita juga perlu kebutuhan rohani. Keduanya seimbang, maka keduanya mendapat kehidupan yang aman. Jadi bukan kaya orang, dia aman. Hebat seseorang, dia aman. Pintar seseorang, dia aman. Itu adalah penunjang, tapi bukan yang menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder, tapi bukan kebutuhan primer. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan primer bagi tubuh kita, tapi apa yang menjadi kebutuhan primer bagi rohani kita. Keduanya seimbang, hidup kita aman. Kiranya ini menjadi hikmat bagi kita, berkat untuk hari ini.